Jemaat kekasih dalam Tuhan, dalam bacaan tadi paling tidak jika kita menyimak sejak di ayat pertama dari Kisah Para Rasul sampai dengan bacaan kita tadi, ini semua adalah Allah yang sedang memprakasainya. Dengan satu harapan kita melihat bahwa pertemuan atau perjumpaan Petrus dengan Kornelius yang kalau kita baca dari ayat pertama, mereka berdua belum pernah berjumpa satu dengan yang lainnya. Gambarannya bahwa Petrus sebagai seorang Yahudi dan juga sebagai murid Yesus, kita tahu sosok Petrus adalah sosok orang Yahudi yang sangat idealis. Dengan idealis yang dimiliki oleh Petrus di sini, saat dia diundang masuk dalam rencana Allah berjumpa dengan Kornelius, dia terlebih dahulu menggumuli. Ringkas kata, Petrus sebagai orang Yahudi yang tulen, saat mendapatkan bahwa dia akan berjumpa dengan Kornelius, dia telah mengalami terlebih dahulu dicerahkan. Sehingga bisa masuk dalam persekutuan dengan Allah yang mengasihinya, untuk tetap dia mau hidup sesuai dengan anjuran atau arahan atau bimbingan daripada Allah untuk dapat berjumpa dengan Kornelius. Lalu dari pihak Kornelius kita tahu dia adalah warga negara Romawi, seorang prajurit dari kerajaan Romawi yang berasal dari Italia. Kalau kita melihat dari bacaan, dikatakan bahwa dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan di sini mau membedakan antara orang yang percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya. Nah, sehingga orang yang tidak percaya ini yang masuk dalam persekutuan dengan Tuhan, walaupun dia belum menjadi pengikut agama Yahudi atau sebagai orang yang percaya kepada Yesus, Lukas katakan, dia dikatakan sebagai orang yang takut akan Tuhan. Tetapi perilakunya menunjukkan kesalehan. Dan bahkan pun dia berdoa di sinagoga dan dia berlaku baik kepada orang Yahudi dengan berbagi. Sosok Kornelius, dia dipergunakan oleh Allah untuk dapat berjumpa dengan Rasul Petrus. Nah, dari ungkapan ini mau mengatakan bahwa perjumpaan Petrus dan Kornelius seperti di awal tadi diprakasai oleh Allah. Berarti telah dipersiapkan oleh Allah. Nah, inilah yang mau dimaksudkan seperti yang diungkapkan oleh Rasul Petrus di ayat awal dari bacaan kita yang saya coba bacakan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Jadi Allah punya maksud
Dengan perjumpaan Rasul Petrus dengan Kornelius dari dua latar belakang kebangsaan yang berbeda, Allah pertemukan. Nah, pertemuan inilah menjadi gerakan yang baru. Sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus di sini mau mengatakan kepada kita semua, seperti juga jika kita baca kembali dalam ayat yang ke-36. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bagi Rasul Petrus, perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang revolusioner. Apa yang dimaksud revolusioner di sini? Bahwa inilah dia terangkan tadi, bahwa Allah tidak membedakan orang-orang. Semuanya adalah mereka yang layak mengalami yang disebut dalam ayat 36 tadi, agar terjadi damai sejahtera. Di mana Tuhan Yesus itu adalah Tuhan dari semua orang. Apa yang dapat kita maknai di saat kita bersama-sama sebagai persekutuan warga Kristen? Tentu bagi kita sebagai warga GPIB sebenarnya ini adalah hal yang tidak lagi membuat kita ragu. Sebab jujur saja sebagai jemaat GPIB kita sedang laksanakan itu. GPIB bukan hanya monopoli orang Manado, orang Ambon, orang Timur, atau orang-orang yang dikategorikan tiga ini tadi. Tetapi GPIB adalah terbuka bagi semua orang dari tiga suku yang walaupun kita tahu sebagai penggerak, sebagai pemulai gereja yang keempat, yaitu GPIB adalah wadah dari mereka latar belakang, baik dari Minahasa, Manado, baik dari Timur, baik dari Ambon atau Maluku, mereka dipertemukan sebagai persekutuan. Nah, dari bacaan ini mari kita melihat seperti tema kita adalah persekutuan kebangsaan. Mau mengajak bagi kita, disinilah kita dapat memahami pertemuan Rasul Petrus dengan Kornelius. Jika dalam bahasa sekarang, inilah yang dikatakan dialog peradaban. Tapi dialog peradaban ini bukan mempertentangkan siapa dia itu, bangsanya. Siapa dia, latar belakang sosial, kehidupan, budayanya. Tetapi pertemuan ini mau membentuk yang dinamakan gerakan baru tadi, pertalian dan persekutuan. Dengan meninggalkan atribut yang menempel dalam diri dan kehidupan ini untuk dipertemukan dalam semangat yang dinamakan kebangsaan tadi. Nah, ini yang kiranya juga harus menjadi hikmat bagi kita sebagai warga gereja, sebagai warga anggota masyarakat, bahwa kita punya yang dinamakan budi pekerti tadi. Sehingga apapun budi pekerti yang ada di dalam diri masing-masing, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai warga di tengah-tengah masyarakat, jangan pandang ini sebagai sesuatu yang mengatakan bahwa saya yang benar dari antara yang lain.
Tapi lewat bacaan ini kita melihat seperti sebelum ayat ke-34, kalau kita baca dari ayat pertama sampai 33, mereka mau menanggalkan atribut latar belakang bangsa dan budayanya. Mereka mau menerima akan maksud dan rencana Allah tadi. Mereka tidak permasalahkan perbedaan tadi. Tetapi lewat perjumpaan dengan ditemukannya gerakan yang baru, gerakan yang menunjukkan kebenaran bagi hidup bersama dengan saling menghargai dan menopang untuk menyelaraskan pengetahuan hidup dan perilakunya yang kita kenal dengan budi pekerti tadi. Kalau orang Indonesia katakan inilah akhlak, kalau secara umum inilah karakter tadi, dengan tidak mempersalahkan perbedaan tadi, tapi mereka mau hadir lewat perbedaan ini sebagai harmoni. Inilah yang dimaksud dengan apa yang Rasul Petrus katakan di ayat yang ke-36 ini. Dia disuruh kepada orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Dan dia jelaskan itu ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-34. Sejak dari zaman Musa sampai pada saat Yesus hadir adalah mempertemukan, sehingga terjadilah persekutuan yang menghadirkan harmoni atau damai sejahtera tadi. Apa itu? Yaitu saling menguatkan. Nah, inilah kalau di hari Minggu katakan gereja pejuang kebenaran. Saat ini, di saat kita merayakan 75 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita diajak lewat perenungan ini mau mengatakan, mari bangun persekutuan kebangsaan. Apa yang mau dapat kita bangun di saat kita mau bertemu? Paling tidak, sebagai warga jemaat, baik secara internal, mari kita pererat dialog yang beradab. Mari kita temukan dasar budi pekerti yang sudah kita yakinin ini menjadi satu kekuatan karena Kristus, dan di saat kita berada di tengah masyarakat, yaitu hidup berbangsa dan yang bernegara, mari kita ciptakan damai sejahtera dengan saling menguatkan untuk menjaga keharmonian itu tadi. Apa yang dapat kita lakukan? Jemaat pasti punya profesi, jemaat pasti punya talenta. Dan kalau kita di masyarakat, kita diajak, tunjukkanlah yang dinamakan talenta dan potensi itu. Kalau kita warga gereja katakan karunia yang kita miliki, mari kita pertemukan itu lewat aktivitas dan kerja bareng bersama. Apa yang kita lakukan sebagai aksi yang baru? Seringkali kita merancangnya itu dengan hal-hal di luar daripada daya dan kemampuan, tanpa kita sadari ada hal yang secara praktis, jika kita menyadari bahwa kita adalah saling untuk menopang dan menguatkan, antara lain pamanya di masyarakat ada gotong royong, mari kita ambil bahagian. Ini adalah yang dinamakan persekutuan kebangsaan tadi. Inilah aksi baru, inilah gerakan baru. Tunjukkanlah semangat gotong royong itu khusus dalam situasi pandemi ini. Lalu yang kedua, mari kita ciptakan semangat toleransi.
Lalu yang ketiga adalah tegur sapa. Inilah gerakan kebangsaan dalam mengamalkan budi pekerti demi ditemukannya peradaban yang baru dengan tidak membedakan dengan latar belakang tadi. Tapi mari kita sinergikan ini. Nah, inilah yang bagi kita sebagai warga gereja, jemaat yang misioner. Atau PKB dalam diskusi nasional atau sinodal bicara tentang gereja tanpa batas. Inilah juga yang dinamakan gereja tanpa batas. Menjadi gereja misioner dengan warganya tengah-tengah masyarakat. Mari lakukan aksi yang baru. Harus mau hidup bergotong royong, mau hidup toleransi, mau hidup tegur sapa. Inilah jika disinergikan, dia menjadi power kekuatan. Sehingga sama-sama dapat mengalami harmoni itu. Sama-sama menghadirkan damai sejahtera. Dan inilah yang menjadi proyek yang Allah mau sampaikan kepada kita dalam mengartikan persekutuan kebangsaan itu tadi. Dan disinilah kita dipanggil. Lewat berpikir, bertindak, dan berkarya. Dalam membangun dialog dan aksi yang konkret. Maka seluruh kepentingan itu, jika diintegrasikan dengan kepentingan bersama, maka dia akan menjadi harmoni. Itulah damai sejahtera. Apalagi di masa pandemi ini. Dan inilah nilai keluhuran, nilai dalam rangka mengucap syukur di saat negara Republik Indonesia merayakan hari ulang tahunnya. Tunjukkanlah bahwa kita gemar gotong royong, kita mau toleransi, dan kita mau tegur sapa. Supaya persekutuan ini menjadi persekutuan yang saling menghormati, menghargai, menguatkan, dan menopang. Ada damai, ada sejahtera, ada semangat untuk dapat melakukan hal-hal yang baru dan baru dan baru. Tuhan memberkati bagi kita. Amin.
Jemaat kekasih Tuhan yang ada di rumah, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih perjumpaan kami dengan firman-Mu adalah perjumpaan dengan menanggalkan segala ego dan kepentingan pribadi. Tapi kami mau melihat kebenaran atas kuasa firman-Mu yang mengubah kami, sehingga terjadi gerakan yang baru itu. Dan inilah yang menjadi aksi yang nyata. Agar kami dapat membangun dialog peradaban, dapat mempertemukan budaya dengan berperilaku demi untuk kepentingan bersama. Inilah persekutuan sebagai anak-anak kepunyaan Allah. Inilah yang diharuskan untuk kami kerjakan. Dan inilah yang harus kami pikirkan, yang harus kami lakukan lewat karya, sehingga suasana damai sejahtera ini menjadi indah di antara hidup bersama. Bukan hanya di saat kami berada sebagai warga gereja, tetapi di saat kami berada di tengah-tengah warga masyarakat, khususnya di saat Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-75 ini, kami benar-benar memiliki jiwa patriotis yang tinggi, semangat nasionalisme kami tinggi, dan kami cinta tanah air. Sehingga NKRI sebagai harga mati itu kami lakukan dalam perlu kepatuhan, khusus di saat negara kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami mendukung kegiatan dari pemerintah, khususnya dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, agar masyarakat kami, bangsa Indonesia, jiwa-jiwa kepunyaan Allah yang ada di bumi Indonesia ini, mereka mendapatkan pendampingan, mereka mendapatkan nilai-nilai kehidupan yang baru, dan mereka mau berjuang dengan seluruh anak bangsa dalam komando akan pemerintah, baik dari birokrasi, legislatif, dan yudikatif, khusus di saat-saat sekarang ini. Engkau berkati ya Allah. Dan kami yang ada di Kabupaten Sidoarjo, Tuhan tolong agar kami juga dapat patuh hidup dengan protokol kesehatan dan mampu menjaga jarak agar tidak terjadi penularan bagi virus corona ini. Engkau pakai pejabat bupati dengan jajarannya sehingga menciptakan kondisi aman, tenang. Demikian juga tidak banyak kembali yang terjangkit, terinfeksi virus corona. Geliat ekonomi juga akan ada terjadi. Dan masyarakat dapat berusaha, dapat bekerja dengan semangat yang tinggi kembali. Kau berkati usaha sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Demikian juga kami sebagai jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo, Engkau pakai kami semua ya Tuhan. Baik dari presbiter, para pendeta, penatua, diaken, pengurus Palkat, demikian juga komisi, Engkau pakai sehingga semuanya dapat menjadi agen dalam menunjukkan aksi yang baru demi menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah lewat panggilan dan pengutusan kami. Engkau juga memberkati dan menuntun di saat mereka bekerja dan berusaha. Kami juga berdoa bagi para lansia, anak-anak, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka yang sakit, baik yang berbaring di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang berduka, Tuhan juga tolong berikan penghiburan
Dan kami yakin ya Bapa di sorga, karya besar Allah itu juga hadir di tengah-tengah keluarga yang mengalami kehidupan bergumul dengan kebutuhan khusus. Tuhan tolong sertai mereka, sehingga mereka juga dapat hidup, mereka juga dapat meneruskan hidup dan kehidupannya, dan mereka juga akan mengalami sukacita iman dalam damai dan sejahtera. Terima kasih banyak ya Tuhan, dengan segala yang Engkau sudah boleh beri bagi kami sampai dengan saat ini. Inilah doa yang kami sampaikan padamu di dalam nama Yesus Kristus, dan yang sudah mengajar bagi kita doa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. God.